Joko Widodo setuju bila hukuman mati diberlakukan bagi para koruptor. Pemerintah bahkan akan menginisiasi revisi undang-undang tindak pidana korupsi jika aturan hukuman mati tersebut menjadi kehendak rakyat. Selain itu, Presiden Joko Widodo juga akan mempertimbangkan terbitnya Perpu KPK setelah ada evaluasi menyeluruh terhadap undang-undang KPK yang baru serta sistem di internal KPK sendiri. Pertanyaan soal hukuman mati untuk koruptor, Pak. Tapi kan memang di UU-nya belum ada, tadi Bapak jawab. Apakah nanti akan diatur, Pak, direvisi? Yang ada. Itu yang pertama, kehendak masyarakat. Kalau masyarakat memang berkehendak seperti itu, ya dalam rancangan undang-undang pidana, tipikor itu dimasukkan. Terkait kasus yang menimpa HM nih, suami dari Sandra Dewi, seperti apa sih Bang melihatnya yang merugikan negara 271 triliun? Pendapat saya ya, kalau menurut pendapat saya sih, karena udah sekian lama ya, udah 20 tahun ya KPK ini ya, tidak juga ada perubahan khususnya mengenai korupsi ini, maka sudah waktunya dihukum mati para pelaku korupsi ini. Karena KPK kan sudah 20 tahun ya, 24 kalau nggak salah ya. Jadi harus berapa lama lagi KPK berdiri di Indonesia ya? Maka sudah waktunya para pelaku korupsi itu dihukum mati, apalagi seperti kita dengar kerugian negara kan 271 triliun. Jadi inilah waktunya bagi negara bersikap tegas, dihukum mati saja atau setidak-tidaknya dimiskinkan pelaku korupsinya, termasuk juga pasangannya, suami atau istrinya, orang tuanya, kakak adiknya dan ponakan-ponakannya, atau semua keluarga itu yang diduga memiliki kaitan dengan dana korupsi tersebut. Jadi jangan lagi mereka sudah korupsi masih berpesta pora. Nah, kemudian juga korupsi ini kan ibaratnya kan melanggar pasal 2, pasal 3, pasal 18 ya. Tetapi kalau kita lihat selama ini di Indonesia sudah 24 tahun itu KPK, para penyandang korupsi itu happy-happy aja tuh. Malah terkesan jaksa sama sipir itu terkesan takut sama pelaku korupsi itu. Kenapa takut? Karena teman-temannya orang-orang hebat. Ibaratnya gini loh, lu macam-macam mau gua, awas nanti loh, kan gitu kan. Jadi bukannya petugas sipir itu atau hakim itu atau jaksa sama itu takut sama pelaku korupsi itu, tapi menjadi sangat takut mereka karena teman-temannya nanti takut datang untuk meminta penghakiman gitu loh. Gitu. Oke. Korupsi itu kan umumnya dialihkan kepada ayah ibunya, suami atau istri, ponakan-ponakannya dan kakak adiknya. Maka sudah selayaknya mereka dimiskinkan atau setidak-tidaknya dihukum mati. Kalaupun alasannya Mahkamah Konstitusi sudah melarang hukuman mati, tetapi kan sesuai pasal 10 setelah pembinaan kan masih berlaku hukuman mati kepada orang-orang tertentu atau para pelaku korupsi tertentu. Jadi oleh karena itu, sepanjang belum diadopsi secara terang benderang itu apa yang tercantum dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 45 itu, pasca amandemen pertama dan keempat itu, ada baiknya juga diterapkan hukuman mati tersebut karena masih berlaku gitu.